Ini 3 komponen terkait agama Islam. Akidah, yaitu hal-hal yang terkait goib yang tidak bisa diindra. Lalu syariat ini kelihatan, cara sholat kita, cara baca Quran kita. Kemudian akhlak itu sifat yang muncul dalam keseharian kita. Baik Bapak dan Ibu sekalian, salah satu yang dibahas dalam aspek akidah adalah status ayah dan ibu Nabi di akhirat nanti. Ini kita bulan Maulid Pak, jadi saya sengaja ngangkat tema yang yang terkait orang tua Nabi. Menurut saya sih relevan. Saya akan awali dengan keluarga. Definisi keluarga menurut kita dan menurut Al-Quran itu ada perbedaannya. Keluarga dalam pemahaman kita secara sosiologi itu adalah orang-orang yang terikat dengan ikatan darah atau nasab atau ikatan pernikahan. Itu mertua kita itu jadi keluarga nanti, menantu kita jadi keluarga kita. Jadi ikatan nasab, adik abang kita, paman, itu adalah keluarga. Dalam Al-Quran kata keluarga itu disebut bentuknya ahlun dan alun. Ahlun dan alun. Dan ketika kita mendiskusikan ayat-ayat tentang keluarga, nanti akan muncul sedikit perbedaan penggunaan kata keluarga. Dalam konteks Nabi, siapa itu keluarga Nabi? Ini maknanya ada 3 Pak, keluarga Nabi. Yang pertama ketika turun ayat Al-Quran, innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Itu ada kata ahlul bait, keluarga Nabi. Sesungguhnya innama yuridullah, Allah ingin mensucikan kalian wahai ahlul bait. Itu Nabi ambil, setelah turun ayat itu Nabi ambil sorban hijaunya, lalu Nabi masukkan Ibu Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Ali. Lalu dalam sorban hijau Nabi itu beliau bersabda, Allahumma hadza ahli, Allahumma syhad, ya Allah inilah keluargaku. Jadi terkait ayat tadi, itu keluarga Nabi cuma 4. Ibu Fatimah, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, dan Sayyidina Ali. Saat Nabi bersabda, Allahumma hadza ahli, Allahumma syhad, ya Allah ini keluargaku, ya Allah saksikanlah. Itu di situ ada Ummu Salamah Pak. Ummu Salamah istri Nabi, dan beliau bilang, boleh enggak saya masuk dalam sorban itu? Kata Nabi, bal anti ila khair. Anda tidak masuk ke sini, Anda adalah orang yang baik. Kenapa Ummu Salamah yang istri Nabi enggak masuk dalam sorban Nabi? Ya jawabannya karena Ummu Salamah bukan mahramnya Sayyidina Ali. Kalau di situ ada 4, Ibu Fatimah dengan Sayyidina Ali, suami istri. Hasan Husain dengan Ibu Fatimah, anak sama ibu. Tapi kalau masuk Ummu Salamah akan bermasalah karena Ummu Salamah bukan mahramnya Sayyidina Ali. Nah itu dalam makna yang sedikit. Lalu anak-anak Nabi yang lain gimana? Anak Nabi yang lain sudah wafat. Ibu Zainab sudah wafat, apalagi anak-anak Nabi yang laki-laki. Sayyid Abdullah, Sayyid Qasim, Sayyid Ibrahim sudah wafat semua. Ibu Ruqayyah, Ibu Ummu Kulsum sudah wafat. Yang masih hidup adalah Ibu Fatimah. Ibu Fatimah nanti hidup setelah Nabi wafat, baru beliau wafat. Yang lain wafat duluan. Maka pemaknaan pertama keluarga Nabi adalah cuma 4 orang. Di luar ini nggak ada keluarga Nabi. Khusus ayat innama yuridullah liyudhiba ankumur rijsa ahlal bait. Yang kedua, keluarga Nabi dalam konteks zakat adalah keturunan Hashim dan keturunan Al-Muttalib. Jadi gambarannya begini Pak. Di Mekah itu keluarga yang terhormat itu keturunan Abdul Manaf. Abdul Manaf ini nanti punya beberapa anak, ada yang namanya Hashim, ada yang namanya Abdus Syams. Hashim ini mulia karena
dipercaya ngurusin urusan Masjidil Haram sebagai simbol orang Mekah. Abdus Syams ini dikenal sebagai konglomeratnya. Hampir semua lini ekonomi dikuasai oleh Abdus Syams ini. Lalu ada nabi dari Hashim. Semua keluarga Hashim dan Al-Muttalib itu melindungi nabi. Yang menjadi musuhnya justru malah dari Abdus Syams. Mungkin Abdus Syams iri, kenapa nabi dari dia sih? Kan mereka miskin. Harusnya dari kita. Kita keluarga terhormat, duit ada, pengikut banyak gitu. Maka dalam sejarah yang sering memimpin pasukan untuk menyerang nabi dari Abdus Syams, padahal ini jatuhnya masih saudara. Ini Abdul Manaf punya anak Hashim. Lalu di sini ada Abdus Syams, nanti dari Hashim punya keturunan Nabi Muhammad, dan yang dari sini juga punya keturunan banyak termasuk Abu Sufyan gitu ya, dan banyak Utsman bin Affan juga dari sini. Baik. Dalam konteks zakat, keluarga Nabi adalah keturunan Hashim dan Al-Muttalib, yaitu keluarga yang membela Nabi saat Nabi dakwah, saat Nabi diganggu, saat Nabi diancam, diintimidasi dan seterusnya. Itu adalah anugerah yang diterima oleh orang-orang hebat yang mau letih membela sosok Nabi Muhammad di awal-awal dakwahnya. Nah, bedanya apa keturunan Bani Hashim dan Al-Muttalib ini? Bedanya mereka tidak boleh menerima zakat dibanding dengan yang lain. Jadi kalau bapak dan ibu adalah punya nasab sampai ke sana, maka bapak dan ibu tidak boleh menerima zakat. Dan kalau nanti tidak kurban, ya jangan nerima daging gitu saja. Nabi bilang bah hadhihi min awsakhin nas la yaliku bi Muhammadin wala ali Muhammad. Ini adalah kotoran yang tidak layak untuk Muhammad dan keluarganya. Ada seorang sahabat ditanya, siapa itu keluarga Nabi? Disebut keluarga Nabi adalah Alu Ja'far wa Alu Uqail wa Alu Ali wa Alu Abbas. Jadi Abbas termasuk disebut keluarga Nabi. Kenapa? Ya karena Abbas juga keturunan Hashim. Kenapa enggak disebut Alu Abu Thalib? Karena Abu Thalib tidak beriman. Jadi yang disebut nama anak-anaknya Ali dan seterusnya. Nah, dalam konteks zakat ini, Pak. Jadi bedanya yang keturunan Nabi tadi, yang keluarga Nabi dari Bani Hashim dan Bani Al-Muttalib ini bedanya cuma nggak boleh zakat saja. Sisanya sama. Ya harus sholat, ya harus berbuat baik, harus menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang berbakti, sama seperti yang lain. Nah, yang ketiga adalah keluarga Nabi pada konteks doa. Jadi dalam konteks doa, siapa itu keluarga Nabi Muhammad? Karena bapak dan saya ini tiap hari kita berdoa untuk keluarga Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikanlah rahmatmu untuk Sayyidina Muhammad dan keluarga Sayyidina Muhammad. Siapa itu? Jawabannya adalah ummatuhu, umatnya Nabi Muhammad. Berarti kita inilah keluarganya Nabi. Makanya nanti kalau di akhirat kita punya kesulitan dikit, ya tinggal lapor ke Nabi yang kita keluarganya. Istri Nabi disebut wa azwajuhu ummahatuhum. Istri Nabi adalah ummul mukminin. Jadi Ibu Khadijah itu ya ibu kita. Bukan karena kita punya darah dari Ibu Khadijah, tapi karena kita beriman dan istri Nabi adalah ummul mukminin. Kita nggak usah berkecil hati. Orang kayak kita ini paling gampang nanti di akhiratnya. Kita masuk surga dengan ridho Allah, izin Allah tentunya. Itu karena kita punya amal yang cukup. Insya Allah cukup, Pak. Insya Allah cukup. Saya kok optimis cukup. Kalau ternyata ada yang kurang-kurang dikit, ya tinggal minta ke Nabi sebagai orang tua. Bisa begitu. Nabi bilang, inna syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku, pertolonganku di akhirat itu buat umatku yang bandel banget, dosa besarnya banyak banget. Itu nanti syafaatnya diberikan oleh Nabi. Kalau kita mudah-mudahan tanpa perlu syafaat Nabi kita bisa masuk surga.
Kan masih ada waktu buat beramal, belum mati kita. Baik, ini 3 pemaknaan. Dalam konteks Al-Quran pula, kalau ada orang punya hubungan nasab tetapi tidak beriman, itu tidak dianggap keluarga. Bapak kalau baca kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Nuh itu, Nabi Nuh berdakwah dan kemudian diberitahu akan ada hukuman berupa banjir dan semua keluarganya akan selamat. Tiba-tiba ada anaknya yang belum naik ke perahu. Ya bunayya rkam ma'ana, wahai anakku, ayo naik perahu. Anaknya karena merasa pede, nggak usah pak, saya naik ke gunung, masa banjir sampai menenggelamkan gunung. Qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Saya akan naik gunung, saya tidak akan kebanjiran, tenggelam. Nabi Nuh bilang, qala la asimal yawma min amrillahi illa man rahim wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Tiba-tiba ada ombak besar, anak itu tenggelam. Kemudian Nabi Nuh bertanya, ya Rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haq. Wahai Allah, bukankah anakku itu keluargaku, dan keluargaku kan katanya selamat. Engkau janjikan selamat dan engkau tidak akan mengingkari janji. Jawabannya apa? Ya Nuhu innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu, dia amalnya tidak soleh. Berarti syarat menjadi keluarga Nabi ya harus amal soleh, bukan sekedar nasab. Karena itu orang-orang Yahudi, Zionisme sekarang itu merasa pede karena mereka punya darah Nabi yang kental. Bapaknya Yakub bin Ishak bin Ibrahim, 3 nabi jejer-jejer Pak. Mereka selalu bilang saya lebih utama, keturunan dari 3 nabi langsung. Tapi karena nggak beriman, tidak dianggap keturunan nabi, tidak dianggap keluarga nabi. Nah itu contoh bagaimana kita mendiskusikan keluarga nabi yang ternyata definisinya menurut penafsiran Al-Quran dan sosiologi kita berbeda. Kalau keluarga kita mau sama iman, sama apapun itu atau berbeda, tetap keluarga. Tapi kalau dalam agama harus punya kesamaan iman.